Jumpa lagi dengan Kak Sarah. Hari ini kita akan belajar tentang letak titik pada bidang koordinat. Ini adalah materi kelas 5, tapi tetap dipakai dan digunakan di kelas 6, SMP, bahkan SMA. Baiklah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Langsung saja kita mulai. Ini namanya bidang koordinat. Ini namanya sumbu X dan ini namanya sumbu Y. Kita akan mencari letak titik dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, dan L. Ini mudah sekali. Baiklah, langsung saja kita mulai. Titik A. Titik A ada di koordinat berapa? Kalau mau mencari titik koordinat, lihat dulu sumbu X-nya. Titik A terletak pada sumbu X nomor 2. Kemudian, kalau sudah melihat sumbu X-nya, baru kemudian sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya, titik A terletak pada angka nomor 2. Berarti titik A berada pada 2,2. Apakah paham? Baiklah, agar lebih paham kita ke titik B. Titik B ada di sini. Berarti perhatikan sumbu X-nya. Titik B berada pada sumbu X yaitu 5. Berarti 5 ditulis dulu. Kemudian titik B berada pada sumbu X4. Berarti titik B terletak pada 5,4. Sekarang titik C. Coba perhatikan sumbu X-nya. Titik C berada pada sumbu X angka 4. Berarti di sini ditulis 4. Kemudian kita lihat sumbu Y-nya. Titik C berada pada sumbu Z angka 7. Berarti titik C berada pada 4,7. Nah, sekarang kita ke titik D. Coba kita lihat pada sumbu X-nya. Titik D berada pada sumbu X negatif 2. Kemudian perhatikan sumbu Y-nya. Titik D berada pada sumbu Y yaitu 3. Jadi titik D berada pada negatif 2,3. Nah, sekarang titik E. Nah, pertama perhatikan dulu sumbu X-nya. Titik E berada pada sumbu X negatif 5. Berarti di sini ditulis negatif 5. Kemudian diperhatikan sumbu Y-nya. Titik E berada pada sumbu Y angka 3. Jadi titik E berada pada negatif 5,3. Nah, sekarang titik F. Titik F ada di sini. Coba dilihat sumbu X-nya. Titik F berada pada sumbu F negatif 6. Berarti di sini ditulis negatif 6. Kemudian dilihat pada sumbu Y-nya. Titik F berada pada angka 7. Berarti titik F berada pada negatif 6,7. Lebih paham ya? Baiklah, sekarang kita kerjakan yang titik G. Titik G ada di sini. Perhatikan sumbu X-nya. Titik G berada pada sumbu X negatif 2. Kemudian coba perhatikan sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya itu yang ini. Titik G berada pada negatif 1. Jadi titik G berada pada negatif 2, negatif 1. Nah, sekarang titik H. Coba diperhatikan sumbu X-nya. Titik H berada pada angka negatif 3. Kemudian coba perhatikan sumbu Y-nya. Titik H berada pada
angka negatif 4. Jadi titik H adalah negatif 3, negatif 4. Nah, sekarang titik I. Coba diperhatikan sumbu X-nya. Titik I berada pada sumbu X negatif 7. Kemudian perhatikan sumbu Y-nya. Titik I berada pada angka negatif 3. Jadi titik I berada pada negatif 7, negatif 3. Nah, selanjutnya kita ke titik J. Pertama, perhatikan dulu sumbu X-nya. Titik J berada pada angka 2. Kemudian perhatikan sumbu Y-nya. Titik J berada pada angka negatif 5. Jadi titik J berada pada 2, negatif 5. Selanjutnya titik K. Pertama, perhatikan sumbu X-nya. Titik K berada pada angka 4. Kemudian perhatikan sumbu Y-nya. Titik K berada pada angka negatif 2. Berarti titik K berada pada 4, negatif 2. Sekarang titik L. Pertama, perhatikan sumbu X-nya. Titik L berada pada angka 7. Kemudian perhatikan sumbu Y-nya. Titik L berada pada angka negatif 7. Jadi titik L berada pada 7, negatif 7. Bagaimana? Cukup mudah bukan letak titik pada bidang koordinat? Ini sangat mudah. Oke, cukup sekian dari Kak Sarah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.